Setelah cara diplomasi dalam merebut Irian Barat menemui jalan buntu, pihak Indonesia akhirnya tak segan lagi untuk melakukan dengan cara yang lebih keras. Pada tanggal 9 Januari 1962, sebuah satuan konvoi yang terdiri dari 4 kapal direncanakan akan digunakan untuk mengangkut pasukan infiltran menuju Irian Barat. Konvoi kemudian bertolak dari pelabuhan Tanjung Priok pada malam harinya, menuju perairan Pulau Ujir di Kepulauan Aru yang berjarak kurang lebih 1.800 mil jauhnya. Kapal-kapal tersebut, jika sesuai dengan peranannya, merupakan kapal cepat torpedo atau MTB yang dibekali dengan senjata utama berupa 4 buah torpedo 533 mm di setiap kapalnya. Namun, pada operasi ini, kapal-kapal tersebut tidak dibekali dengan torpedo karena tidak tersedia akibat dari embargo pihak Barat. Kapal-kapal ini hanya dibekali dengan persenjataan seadanya berupa meriam 40 mm serta senapan mesin saja per kapal. Setelah menempuh perjalanan yang panjang serta harus mundurnya satu kapal akibat kerusakan, konvoi akhirnya berhasil mencapai titik yang telah ditentukan, yaitu di perairan Pulau Ujir. Konvoi lalu bersandar pada kapal RI Mulatuli untuk menerima bahan bakar serta menampung para pasukan infiltran. Pukul 18.00 tanggal 15 Januari 1962, konvoi mulai bergerak menuju selatan Kaimana secara beriringan. Kapal paling depan dipimpin oleh Kolonel Sudomo dalam RI Harimau, lalu diikuti RI Macan Tutul dengan Komodor Yos Sudarso di dalamnya, dan di bagian paling belakang terdapat RI Macan Kumbang. Pelayaran ini dilakukan secara blackout atau gelap dengan harapan agar tidak terdeteksi oleh Belanda. Namun, dalam pergerakannya, ternyata konvoi sudah berhasil dipantau oleh Neptune, pesawat patroli laut Belanda, sejak pukul 20.00. Armada Laut Belanda memang telah bersiap akan hal ini, dikarenakan adanya sebuah laporan dari bagian intelijen mengenai rencana invasi yang akan dilakukan oleh 3 kapal torpedo. Sekitar pukul 20.30, pesawat Neptune mencoba untuk melepaskan suar pertamanya, namun gagal menyala. Neptune kemudian berputar dan mencoba kembali melepaskan suarnya. Pada percobaan kedua ini, suar berhasil menyala dan menyinari lautan di sekitar konvoi. Dari kegelapan, terlihat kehadiran kapal perang Belanda HRMS Evertsen yang separalel dengan arah kapal konvoi. Menyadari bahwa mereka telah terdeteksi dan siap disergap, Kolonel Sudomo selaku pimpinan komando konvoi memerintahkan untuk berbelok dan kembali ke pangkalan. Konvoi kemudian berbelok ke kiri dengan kecepatan tinggi. Naas, bencana terjadi pada kapal RI Macan Kumbang, di mana kemudinya menjadi rusak, sehingga kapal tersebut berputar-putar membuat lingkaran besar selama beberapa saat. RI Macan Tutul yang seharusnya ikut berbelok, kemudian memisah dari konvoi dan mengarah ke HRMS Evertsen. Tak pelak kapal Belanda tersebut segera menembakkan meriam-meriamnya karena mengira RI Macan Tutul akan meluncurkan torpedo ke arahnya. RI Macan Tutul juga membalas tembakan dengan meriam 40 mm-nya. Komodor Yos Sudarso dalam anjungan RI Macan Tutul meneriakkan semangat untuk pantang menyerah melalui radio konvoi. Nasib malang kemudian menghampiri RI Macan Tutul di mana salvo dari HRMS Evertsen berhasil mengenai anjungan. Seketika itu, hampir seluruh perwira yang berada di sana, termasuk Komodor Sudarso, gugur dalam tugas. RI Macan Tutul yang dalam keadaan terbakar masih dapat melaju walau perlahan. Tembakan HRMS Evertsen kemudian berhasil mengenai kembali RI Macan Tutul tepat di bagian lambung tengah yang membuatnya seketika meledak dan menghamburkan awak serta para pasukan infiltran ke laut. Salvo terakhir dari HRMS Evertsen berhasil mengenai RI Macan Tutul yang menyebabkan kapal tersebut berhenti lalu tenggelam. Setelah berhasil menenggelamkan satu kapal, HRMS Evertsen lalu mengincar dan mengejar kapal lainnya. Dalam pengejaran ini, tiba-tiba HRMS Kortenair muncul dari arah samping konvoi sambil menembakkan salvonya. Karena telah berada terlalu jauh dari batas,
Kapal-kapal Belanda kemudian berputar dan kembali menuju perairan yang diklaimnya. RI Harimau dan RI Macan Kumbang akhirnya berhasil selamat dari kejaran dan kembali ke pangkalan. Setelah terombang-ambing di laut selama beberapa waktu, para penyintas dari RI Macan Tutul dihampiri oleh HRMS Eversten lalu diangkat. Sebanyak 52 personil berhasil ditawan. Akibat dari pertempuran ini, Indonesia harus kehilangan prajurit-prajurit terbaiknya serta seorang petinggi dalam angkatan lautnya.